Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah di depan layar persiapan menganalisa, persiapan mengikuti pergerakan arah dari XAU USD khususnya. Selamat beraktivitas bagi teman-teman yang menjalankan aktivitas rutinnya. Mudah-mudahan pagi ini Mudah-mudahan hari ini menjadi awal yang baik untuk ke depan kita. Bagi yang baru menekuni dunia trading, mudah-mudahan diberikan jalan untuk bisa selalu mengikuti dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang ada, bisa menyesuaikan terhadap perkembangan dan dinamika yang ada, tentu untuk selalu update dan mengikuti kemajuan-kemajuannya. Jadi pergerakan-pergerakan yang ada selalu diikuti sehingga tidak kehilangan ritmenya, tidak kehilangan iramanya. Untuk selanjutnya bisa menentukan titik entry yang potensial, menentukan titik entry yang punya probabilitas yang tinggi. Baik, langsung kita akan mereview dulu yang sudah kita lakukan satu hari kemarin sebelum nanti kita buat pemetaannya untuk satu hari ke depan. Seperti biasa kita lihat di satu hari kemarin yang sudah kita lakukan, apakah ada peluang, apakah ada potensi yang bisa kita dapatkan. Pertama kita awali dari buy stop ya. Silakan mungkin teman-teman yang kemarin belum lihat video analisa pagi, silakan ditonton. Kemudian kita sampaikan seperti apa, kemudian kita juga memberikan titik entry seperti apa di awal, kemudian pada akhirnya seperti apa kita bisa lihat semuanya, potensi apa yang bisa kita dapatkan. Yang pertama tentu karena arahnya menuju ke atas, ya kemarin sudah kita sampaikan ada kecenderungan bergerak naik. Sehingga saya prioritaskan di sana ada buy dulu, buy stopnya di 1741 di awal tersentuh dan kita mungkin hanya dapat 116 ya. Hanya dapat 116 sekian ya. Kemudian ketika naik dan sudah bisa kita dapatkan peluangnya meskipun mungkin ada yang targetnya belum tercapai dan akhirnya berbalik, maka yang berlaku adalah risk management, yang berlaku adalah recovery. Apakah dengan dilakukan stop loss dalam batasan resikonya ataukah ditambahkan pending order sell stop di 300 di bawahnya. Tentu itu adalah pilihan masing-masing, itu adalah yang menjadi sistem yang dibuat, yang dilakukan setiap harinya. Bisa mungkin menggunakan stop loss, bisa menggunakan cut loss manual, bisa menggunakan pending order, bahkan bisa menggunakan switching ya, dengan cara menutup dan menambahkan dan seterusnya. Sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan bagaimana cara kita mengantisipasi, cara kita merecovery, dan cara kita melakukan batasan resiko. Itu kenapa saya tidak menentukan SL dan TP di sana ya, karena untuk materi sudah kita sampaikan secara detail bahkan berulang-ulang. Kalaupun masih belum bisa menentukan, maka perlu untuk belajar ulang, perlu untuk latihan ulang dan mengasah keahlian kita. Karena yang paling penting di dalam trading bagaimana cara kita entry dan cara kita exit, bukan cara kita entry buy dan sell-nya, tapi kapan kita entry, dengan dasar apa, kemudian ketika marketnya berbalik di mana kita bisa membatasi resikonya. Kemudian bagaimana kita melakukan recovery dan seterusnya, itu adalah bagian mutlak yang harus dikuasai. Kemudian setelahnya dari pergerakan yang ada berat, ada
penolakan yang luar biasa, kemudian diikuti dengan konfirmasinya dan hijau ini berat untuk naik lagi, maka ada kemungkinan bergerak turun. Ada bearish di sana dengan momentumnya. Dengan momentum ini maka ada potensi, ada peluang untuk bergerak turun ya. Meskipun di sebelah kiri ada level, maka yang paling tepat kita menentukan di sell stop 1736 karena berada di bawah levelnya ya. Sehingga kemarin di sell stopnya kita juga dapat sekitar 360-an ya, sekitar 360-an, persis berada di area target yang sudah kita highlight ya, kita highlight warna biru. Kemudian kita juga perkirakan ya, kemungkinan buy ini yang di atas akan menyentuh atau kalaupun bergerak naik akan masuk di kisaran 1745 ini, dan begitu naik ini ternyata menyentuh dan akhirnya balik lagi. Kemudian kita juga sampaikan pergerakan akan berada di kisaran ini warna ungu di bawah, kemudian di atas kira-kira di sekitaran ini ya. Ternyata bergerak naiknya ada lebih sedikit di sana, ada kelebihan sedikit, kemudian ditolak ya, kira-kira kan sekitaran itu. Nah, kemudian yang posisi di bawah ada rejeksi, ini adalah news tadi malam jam 20.30, ada rejeksi tadi malam di mana rejeksi ini US dollar menguat, sempat flash sebentar, kemudian kembali ke tren ya, kembali ke track utamanya yaitu bergerak naik. Karena dari sana kita lihat dari sisi harga rendahnya menuju ke bawah ya, menuju ke atas dan ditutup berada di atas levelnya ya, sehingga ada kemungkinan bergerak naik. Oke, ini reviewnya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang kemarin ada satu transaksi yang tidak tepat, mungkin kita bisa evaluasi, kita bisa koreksi untuk ke depan menjadi lebih baik. Baik, hari ini kita akan lakukan pemetaan hari ini, kemungkinan-kemungkinan seperti apa, kemudian di mana kita menempatkan entry point kita ya. Kalau kita amati di time frame H4 dulu, di time frame H4 ini ada momentum bullish ya, sehingga ada kemungkinan masih akan bergerak naik seperti yang di awal-awal kita sampaikan. Ini berada di area retest dan mencoba akan seller akan kita uji di area retest dan beberapa kali ternyata gagal. Bahkan di sini ada false breakout, ada breakout yang gagal, maka kemungkinan akan bergerak naik lagi ya, masih akan bergerak naik lagi. Kita kembali ke time frame H1 untuk melihat dan memetakan satu hari ke depan. Perhatikan dari sisi teknikal yang terdekatnya ya, dari sisi teknikal yang terdekat kita coba untuk buat garis bantunya. Kita coba untuk buat garis bantu dari tren turunnya. Oke, ini adalah satu pola di mana ketika dia bergerak naik kemudian kembali turun mendekati levelnya, setelah itu ada double bottom tadi. Dari double bottom ini akan bergerak naik kemudian melewati level yang ada di sana. Nah, sementara ini pergerakan masih berada di kisaran level, bahkan ini bisa menjadi retestnya. Setelah itu akan kembali naik lagi ya, akan kembali naik lagi. Ada kemungkinan pergerakan masih akan bergerak naik sampai di level-level berikutnya ya. Sehingga ada kemungkinan nanti kita uji dulu di dua level ini yang terdekat di sini. Kemudian
di sebelah atasnya lagi di sini. Kita nanti akan uji di dua level ini, kemudian berikutnya di sini ada juga karena ini cukup dekat, maka saya lebih cenderung gunakan satu saja. Oke, saya gunakan yang di sumbunya, karena di sumbu ini kalau kita tarik ke kiri ada sentuhan di sebelah kiri, sehingga di situ menjadi level yang kuat. Sementara di bawahnya kita tarik sebelah kiri juga menjadi level yang kuat ya. Oke, ini kecenderungan kemungkinan nanti akan bergerak naik. Kemudian di mana kita menempatkan entry point kita ya, di mana kita menempatkan entry point kita, karena berbenturan dengan level di atas itu. Kita harus betul-betul hati-hati menempatkan posisi buy ya, karena betul-betul berada di level sebelah kirinya. Di sini berpeluang memantul ya, di area seperti ini nanti berpotensi akan memantul. Kita akan cari wilayah yang cukup aman dari pergerakan-pergerakan pantulan biar kita lebih aman. Dan sekarang karena posisinya sudah tebel warna hijau, kalau kita masuk di posisi di sana sangat beresiko sekali ya. Oke, kita tempatkan di 17. Kita tempatkan di 17.57. Buy stop kita tempatkan di 17.57. Buy stop di 17.57.14 ya, kita tempatkan di sana untuk buy stopnya. Targetnya nanti di level di atas ya, sekitar 17.65 ini, atau mungkin yang terdekat kita ambil yang di bawah. Di sini ada level yang lebih dekat 17.62 atau sekitar 500 ya, sekitar 500. Kita bisa memanfaatkan atau bisa mentargetkan di 17.62 yang terdekat, atau mungkin kalau lebih kuat lagi kita nanti targetkan bisa di 17.65. Mana kira-kira yang potensial? Tentu kita gunakan yang terdekat dulu. Kemudian ketika nanti ternyata dia lebih kuat, ya sedikit banyak kita bisa menyesuaikan ya. Paling penting kita tidak usah terlalu jauh berpikirnya, di 17.62 ini sudah lebih dari cukup untuk satu kali transaksi ya. Kemudian di wilayah ini ada peluang, ada potensi nanti akan koreksi, termasuk di atasnya ya. Saya akan tandai untuk memanfaatkan wilayah koreksinya. Di sini adalah wilayah-wilayah koreksi sebagai benturan ya, sebagai area ujinya. Karena itu kita boleh memanfaatkan, boleh kita nanti lihat breakoutnya. Saya lebih cenderung manfaatkan dengan sell limitnya. Tentu ini hanya koreksi, sekali lagi koreksi ini hanya manfaatkan peluang-peluang pantulan ya. Segera kita exit setelah nanti tersentuh dan koreksi ke bawah ya. Karena di area ini sangat beresiko, di area ini begitu nanti koreksi dan kembali naik maka akan jauh lebih kuat, akan mendekati level puncaknya atau mendekati level tertingginya. Hari ini kemungkinan akan lebih kuat dari yang kemarin. Kalau kita lihat dari range yang ada, kita bisa lihat bahkan bisa mendekati level puncaknya di sana. Sehingga di level ini kita bisa menempatkan kembali peluang koreksi kita dengan sell limit di 1783.04 ya. Diingat ketika transaksi tersentuh maka segera lakukan
antisipasi, segera siapkan simulasi untuk recovery-nya, termasuk yang sell limit kita bisa tempatkan di atasnya untuk buy stop-nya, silakan di harga, mungkin kita bisa tempatkan di harga 1771 atau mungkin di kisaran 300-an sekitar 1770. Kasih buy stop di atasnya karena potensi bergerak naik masih ada. Tetapi setidaknya di 1767 ini ada peluang, ada potensi untuk koreksi. Sehingga begitu tersentuh sudah turun koreksi, maka kita segera amankan di sana. Karena kalau kembali naik nanti tentu akan berpotensi bergerak lebih jauh lagi ya. Kemungkinan kalau bergerak naik akan mendekati 1783. Ini kalau kita lihat dari historinya ada benturan yang kuat di sana. Dari sisi range maka kemungkinan ini ada ya, masih realistis dan logis di kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian di sisi bawah, kalau kita amati dari sisi bawah, ini banyak sekali peluang yang bisa kita ambil di sana. Agak turunkan biar tidak mendekati levelnya, tetapi ini diingat ini hijaunya cukup panjang. Jadi kalau ini kita ngambil yang di bawah, mungkin jaraknya sama dengan yang buy stop di sana ya. Peluang yang kita dapatkan nanti tentu kecil sekali, sehingga kita agak naikkan dulu dengan target nanti lebih di bawahnya ya. Kita agak bergerak ke atas karena merah hijaunya ini cukup panjang. Oke, kita tempatkan untuk sell stopnya. Di sana kita tempatkan sell stop di 1747.21, 1747.21 ya, dengan target nanti berada di kisaran ini ya, kita targetkan di ya, kita targetkan kisarannya di 1742 atau sekitar 400 sekian. Kita targetkan yang terdekat di 1742 poin sekian ya, silakan nanti disesuaikan. Kemudian di sisi bawah sendiri ini ada penolakan, ada banyak penolakan, kita tempatkan untuk koreksi dulu di sini dengan memanfaatkan buy limitnya di 1733.25. Kita manfaatkan koreksinya di buy limit 1733.25. Nanti dilihat perkembangannya, ketika kecenderungannya kuat ke bawah dan ini ternyata tersentuh, maka segera diantisipasi, bisa dengan batasan resiko, bisa dengan menggunakan pending order ya. Tapi kalau pending order ini rasa-rasanya sudah berada di cukup di bawah ya, tapi masih ada peluang lagi, masih ada peluang bergerak turun lagi, sehingga kalau dia bergerak turun breakout di 1733 masih ada potensi, ada peluang hingga mendekati sumbu yang di bawah di 1770 1720.25 ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti silakan disesuaikan apakah range-nya akan sama seperti hari kemarin, tentu belum bisa kita pastikan. Yang pasti kira-kira di maksimal di area ini ya, di panjang ini. Bisa jadi nanti akan lebih pendek seperti halnya 2-3 hari yang lalu, hanya bergerak di kisaran ini. Bahkan di hari-hari sebelumnya ini juga pergerakannya tidak terlalu jauh, sehingga bisa jadi hanya bergerak sekian. Kalau bergerak sekian tentu berada di buy limitnya. Kalau dia bergerak naik akan mendekati yang di atas. Tetap ada potensi, ada peluang yang bisa kita dapatkan di situ. Masih realistis dan wajar di area itu untuk kita dapatkan peluang-peluangnya. Kemudian dari sisi bawah, apakah kita bisa memanfaatkan peluang
buy limit yang di bawah di 17 tadi 17.20 bisa saja, tetapi karena ini masih cukup jauh, karena masih berada di atas, belum ada tanda-tanda pergerakan turun, maka kita bisa menyusul menempatkan posisi buy limit yang di bawah. Ya, kita ambil yang terdekat dari running yang masih berpotensi di sana. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membantu menjawab berbagai pertanyaan untuk pemetaan pagi ini. Dan sekali lagi, tentu ini bukan dasar untuk kita gunakan sebagai entry point, minimal sebagai pembanding untuk meraba arah seperti apa, kemudian menempatkan titik entry kita seperti apa, sesuaikan dengan style kita, sesuai dengan karakter kita dan tipe trading yang kita gunakan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.